selanjutnya mungkin akan kita Diskusi lanjutkan dan jawab dengan ya. tanya jawab. Ya, Bagi yang ingin bertanya kepada eh, Pak Kiai Taufikur Rahman atau Pak Ustadz, raise kami ya, raise hand. silakan raise hand. Atau Bu Ira, Bu Rita itu sudah raise hand itu Pak Sigit. Oh iya, Pasti silakan. ya, Ada dua itu yang ke tangan. iya. Yang pertama mungkin ini saya lihat di screen saya yang raise hand, Ibu S. Firalda. Esperada ya. S. Ya, Firalda, ya. ya, ya, Silakan Ibu. ya, makasih Pak Sigit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi semua, ya, wabarakatuh. ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bergabung ya di Zoom ini dengan acara spesial ya. Eh, Sebenarnya saya mau tanya ini aja nih Bu ya, Pak Kiai. Ya, ya, Eh, Ya, tadi kan Bu Rida menguraikan kata-kata eh, Toina, ya. ya, Toina, di situ kan dia kata kerja, ya ya. hmm, Pak Kiai. Nah, kalau di Alasani itu kita kan udah diajarkan Bu ya tuh 4 poin ya, 4 poin dari bagaimana mendapatkan arti dari Toina tersebut, gitu. Jadi yang tadi itu Bu ya sampaikan bahwa 4 poin itu adalah bentuknya apa, pelakunya apa, akar katanya apa, polanya apa. Nah, dari pola itulah kita baru dapat artinya, Pak Kiai. Nah, eh, saya yang mau saya tanyakan, apakah di eh, metode klasik ini ada cara caranya tersendiri gitu, bagaimana mengartikan kata kerja seperti atau ina itu gitu. Eh, apakah ada cara lainnya gitu ya? Contohnya gini, Pak Kiai, seperti kata-kata ini akan kelihatan sekali perbedaan dari apa ya kata-katanya Ya, yang lamuna dengan ta'lamuna. ya. Nah, insya Allah dengan kita 4 poin ini di Alasani ya insya Allah ya Bapak Ibu kita di sini udah bisa menentukan itu artinya apa. Nah, ini Bu Rida pasti udah tahu tuh yang lamuna dan tak lamuna bedanya apa tuh Bu Rida? Bedanya di pelakunya aja, Bu Ira. Iya, Yang kalau yang kalau yang lamuna, lamuna pelakunya hum, kalau tak iya. lamuna pelakunya antum. Nah, begitu Pak Ustadz, Pak Kiai. Ya, Nah, jadi mungkin saya cuma mau tanya ya. bagaimana Di pondok gitu ya. mengajarkan kepada peserta lah gitu ya. Kalau misalnya saya ini belajar nih di Pondok. metode klasik ini gitu. Bagaimana cara mengajarkan kepada saya untuk mendapatkan arti dari Atoina itu. Mungkin gitu Bu ya, Pak Ya. Kiai. Terima kasih ya. Assalamualaikum Mungkin saya dulu warahmatullahi ya Bu Ira ya. Iya, Dipakai iya. jadi saat saya menemukan satu kata dari kata-kata nafkah di ayat pertama ya, wa mimma razaqnahum yunfikuna. Itu kata yunfikuna itu lama sebenarnya artinya. Apa artinya yunfikuna? Dicari kata nafkah menghabiskan. Jadi kalau itu wa mimma razaqnahum yunfikuna dan apa yang kami rezeki mereka mereka habiskan. Ah, nggak cocok ini. Apa yang salah ini? Nah, saya akhirnya menemukan di pola. Oh, kalau gitu 4 poin ini nggak boleh dipecah nih. Harus satu paket bentuk, pelaku, kata, dan pola. Nah, itu di metode kita kan hari kedua sudah diajarkan. Jadi Bapak Ibu yang ikut pertama di Alsani ini dikenalkan dengan eh, apa namanya dengan soft kompetensi, hari kedua langsung diberikan pemahaman dengan 4 poin. Jadi hari pertama sudah kita kenalkan dengan 4 poin. Nah, itu di Alsani. Nah, silakan Pak Kiai, kalau di pondok gimana cara dari pertanyaan Bu Ira? Silakan Pak Kiai. Oh. Jadi di dalam pondok pesantren itu ada kalimat fi'il sulasi mujarrad, ada sulasi majid. Ya, Jadi sulasi mujarrad seperti ato itu sulasi mujarrad, belum huruf 3 yang belum ditambah. Sedangkan itu sudah ditambah. Namanya sulasi majid babrubai. Apa ah nanti akar katanya kalau di dalam ilmu klasik itu apoan kata akarnya. Kalau apo
Kata akarnya masdarnya i'poan. Maka ada di dalam surat fi'il madinya di dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqo wasaddaqo bil husna. Itu a'ta fi'il madi. Fi'il madi. Domir huwa. Sedangkan a'toinaka itu fi'il madi yang ke-14 domir nahnu gitu ya. Jadi a'toinaka itu asalnya a'toya gitu ya. A'toya atau ya tadi katakan atau ya. Kalau atau jadi kan a'toinaka. Apa tadi sudah dijelaskan sama Buya ya. Nah, sebenarnya asal kata apo dengan apo itu sama huruf huruf elatnya. Huruf elatnya tadi kalau huruf elat itu bahasa klasiknya apa Bu ya? Sia, semi irregular al-Hasani. Oh, kok salah kami ya. Sia. Gramatikal saminya sih ya. Semi irregular Oh, al-Hasani. tidak irregular. Ini Itu gula. hanya ada di sini Pak Kiai, nggak ada tempat lain itu. Ya. Nah, jadi kalau 8 poinaka itu domirnya domir nahnu, sedangkan di dalam surat Al-Lail fa amma man a'to itu fi'il madi domir huwa. Sedangkan a'toina itu fi'il madi domir nahnu yang ke-14. Bedanya begitu ya. Jadi kalau a'toina itu diambilnya daripada a'to. Ya. Ada lagi nanti fi'il sulasi mujarrodnya apo, telah memberikan. Itu bedanya begitu. Seperti ada karuma mulia, akroma memuliakan. Kalau karuma itu namanya sulasi mujarrod, masih steril, masih 3. Mujarrod itu steril. Sedangkan akroma sudah ditambah dengan hamzah dengan alif itu namanya sulasi majin. Sulasi majid fiil yang 3 sudah ditambah, yang tadinya 3 huruf ditambah dengan hamzah jadi majidnya 1 tambahannya gitu. Itu bahasa klasiknya begitu. Barangkali ini masih rumit ya. Nanti saya dipermudah mencari kata-kata yang permudah untuk Al-Hasani. Karena saya baru ini. Insya Allah. Nanti saya dialog dengan banyak Buya dengan sebelum saya nanti sampaikan banyak harus ada konsultasi dulu supaya para pemirsa semua yang dari jauh ini bisa dapat dijangkau gitu. Kalimin nasa biqadri uqulihim, berbicaralah kamu dengan sesuai akal kemampuan kita gitu. Ya. Begitu. Makasih. Jadi ada apo ya, ada apo ya, domir nahnunya apoena gitu kan ya. Iya. Ada lagi apa nanti lagi fiil sulasi mujarrod lain lagi itu apa ya atau gitu itu fiil mujarrod. Beda antara fiil mujarrod, fiil sulasi mujarrod dengan sulasi majin, dengan sulasi mujarrod, sulasi majin. Sedangkan atau sulasi Itu ahlinya mujarrod Pak Adil nanti itu. Pola ya, fa'ala dengan sedangkan pola atau fa'ala. itu ditambah dari hamzah jadi atau. Jadi apo jadi akto gitu seperti karuma jadi akroma gitu. Demikian mudah-mudahan Iya. sesuai dengan kemampuan saya. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Ya memang penjelasannya memang harus belajar duduk minah ya Bu ya. Nah, Duduk, dari tadi kita ini ya. loading aja nih. Apa tadi Mir apa untuk menghafalkan istilahnya. Iya. Tapi ya memang begitulah ya. Ilmu Al-Quran itu luas, Luar biasa, dalam sekali, bagaimana banyak. luar biasa. Banyak. Iya, ya. Mungkin gitu Bu ya. Makasih Silakan. Pak Kiai, Pak Buya ya. Sama-sama. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang resen tadi ada Ibu Rita Herlinda. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Pak Kiai Taufikur Rahman dan Pak Ustadz Rizal Al-Hasani. Ya. Alhamdulillah saya sejak belajar di Al-Hasani ini Pak Kiai, kami sudah diperkenalkan dengan kamus. Ada 2 kamus yang kami gunakan Pak Kiai, yaitu Kamus Mahmud Yunus dan Kamus Munawir. Ini adalah yang digunakan oleh Al-Hasani. Dan selama ini saya sangat terbantu untuk
mendapatkan arti kata dan juga untuk menambahkan kosakata untuk mengurai ayat. Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama untuk Pak Ustadz Rizal. Ya. Kira-kiranya Pak Ustadz, apa dasarnya Pak Ustadz untuk menggunakan dua kamus tersebut dalam penguraian ayat-ayat Al-Quran? Terus untuk Pak Kiai, saya ingin menanyakan, apakah di pondok juga menggunakan kamus seperti yang kami gunakan di sini? Dan kalau tidak menggunakan kamus, bagaimana caranya para santri untuk dapat mengetahui arti dari masing-masing kata dalam Al-Quran dan juga untuk menambah pengetahuan tentang kosakata itu Pak Kiai, karena dari tadi saya lihat dari uraian Pak Kiai tadi saya tidak mendengar ada seperti yang diuraikan Ibu Nurida, itu ada asal kamusnya Muhammad Yunus halaman sekian, Munawir halaman sekian gitu. Jadi itu yang ingin saya ketahui dari Pak Kiai dan juga dari Pak Ustadz. Gitu saja Pak Ustadz, terima Terima kasih, kasih. Berita. Oke, saya dulu menjawab ya Pak Kiai. Baik, Pak Sigit, pertanyaan Bu Dita tadi kamus ya. Kenapa kita memilih kamus Muhammad Yunus dan Munawir? Pertama, saya diskusi dengan ada seorang ustadz ya, tamatan Al-Azhar juga dia. Dia menyarankan saya kalau untuk mengapakan pakai kamus Muhammad Yunus katanya. Nah, saya jalan-jalan ke beberapa pondok, memang di pondok itu pakai Mahmud, terutama pondok modern ya, pakai Muhammad Yunus. Kemudian dalam perjalanan saya merasa kurang, kamus apa lagi nih? Karena kamus Muhammad Yunus ya terasa kurang. Lalu saya disarankan oleh seorang pengasuh pondok pesantren yang di buku kita ada itu, di buku kita ada di pengantar kita, Kiai Haji Faisal Nurdin. Nah, di buku kita ada Kiai Haji Faisal Nurdin, pengasuh pondok pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor. Dia mengatakan bahwa dua kamus Muhammad Yunus dan Munawir itu memadai untuk kita menerjemahkan Al-Quran. Nah, saya juga keliling pondok, ada pondok di Gontor, pondok di Puncak, itu beberapa pondok. Ternyata bertumpuk di situ tuh kamus Munawir, Bu Dita. Jadi kamus Munawir itu kita pakai. Jadi yakinlah saya bahwa kamus Munawir dan kamus Muhammad Yunus saling melengkapi. Dalam perjalanannya kita lihat ada di Muhammad Yunus, kadang-kadang tidak ada di Munawir. Sebaliknya ada di Munawir, tidak ada di Muhammad Yunus. Kadang-kadang dua-duanya ada, mana yang lebih tepat ya, kita pilih mana yang lebih tepat. Atau dua-duanya nggak ada, barulah kita mengacu kepada Depak. Itu nggak banyak kata, paling sampai saat ini kita temukan 5 sampai 10 lah kata yang tidak ada di kamus yang dua itu. Jadi dengan demikian saya yakinlah dua kamus ini memadai untuk kita pakai dalam gramatikal material seni. Adapun 1-2 kata nanti yang nggak ada, kita pakai Depak. Kita tidak nambah lagi satu kamus lagi. Sebenarnya saya juga kamus Munjid ada, tapi nggak saya pakai. Kenapa? Nanti takut terlalu banyak beban dari peserta. Ataupun kamus Al-Azhar juga ada 4 kamus, tapi kita nggak pakai kamus itu. Jadi cukup 2 aja Berita. Itu background kita memakai 2 kamus itu. Demikian jawaban saya Berita, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Memang saya lihat dari 2 kamus itu selalu kita gunakan dan ya saling melengkapi kelihatannya sistem. Ya mudah-mudahan yang sudah kita pelajari selama ini ya memang lebih tepat kira-kiranya sesuai dengan itu. Nah jadi sekarang silakan Pak Kiai. Silakan pakai di pondok pakai kamus apa itu? Untuk menambah vocabulary. Kalau di pondok, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di pondok itu sama, ada komus. Jadi macam-macam komus itu. Ada komus Al-Quran, Al-Mu'jam namanya. Untuk mencari ayat, mencari surat itu namanya ada komus Al-Mu'jam. Nah, kemudian ada komus seperti apa namanya? Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Ini pakai juga itu. Ada banyak itu sekarang sudah diwajibkan itu karena sangat membutuhkan itu. Karena tapi kalau Profesor Musyuti kira-kira tahun 90-an. Itu. Kalau tahun 80 belum terkenal. Tapi setelah ada dari santri pesantren dari jauh, dari sekolah dan di sana ada yang tadinya pesantren, kemudian ada dicampur dengan sekolah sanawiyah dan aliyah. Akhirnya dengan hadir sekolah aliyah maka hadirlah komus ini Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus.
Dan guru saya di Sanawiyah itu selalu rujukannya Mahmud Yunus, berikut tafsirnya. Ya, Juga bukan hanya ngarang komus, dia juga punya terjemahan Mahmud Yunus ada. Gitu. Jadi alhamdulillah dengan dan Mahmud Yunus dan Munawin ini lebih tebal lagi. Ya, Ini saling melengkapi itu. Insya Allah kalau kita memegang dua patokan rumusan ini, insya Allah pertanyaan-pertanyaan di dalam Al-Quran itu bisa terjawab. Hampir 90% lah terjawab pertanyaan-pertanyaan kata per kata. Kalau kita sudah pegang Profesor Mahmud Yunus dengan Al-Munawwir, insya Allah. ya. alhamdulillah. Jadi sama ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Jadi kami di sini juga menggunakan dua kamus itu. Berarti Ya. antara di pondok dengan di metode Al-Hasani ya udah seiring Ya, kelihatannya luar sama biasa. gitu. Emang itu yang favoritnya. Ya, ya. Kiai Jadi juga satu suka titik temu sekali. dulu ya. Kita Iya. tetap satu titik temu adalah penggunaan kamus sama. Nah, penggunaan sama Kan? gitu. Ya. Ya, oke. Itu Terima yang kasih dengan titik Pak. temu tadi ya. Ya, terima kasih Pak Kiai, Pak Ustadz. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Sami-sami. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat lagi, ini ada penanya selanjutnya juga sudah resen, Bapak Saad Murdi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Di sini tadi Ibu apa tadi? Ibu Sespa tadi, Ibu Era, Ibu Ida. Ibu yang pertama tadi pertanyaan pertama. Oh, Esperada ya. Esmeralda. Tadi kan A'toinaka. Dari situ kan ada, kalau kita tasrif sampai 14 tuh ada ianya itu kan sampai 4 kali ulang. Ianya itu kan akan muncul kan tanda ianya, tanda fathahnya. Kemudian setelah bentuk yang lain itu ada tanda sukun yang tetap gitu. Dari pelaku hunna sampai nahnu. Nah, ini perlu juga dijelaskan kepada kami Pak Kiai secara klasik ya. Kalau secara Al-Hasani sudah itu kan tanda dia KKL karena kata PL Madi itu kan ada sukunna itu kalau PL Madi kan. Ada kata sukun diikuti dengan kalau istilah pondok itu domir ropak mutaharrik. Ini minta tolong dijelaskan kepada kami. Oke. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Pak Hasan dulu, saya dulu nih. Pak Sadar, Pak Kiai, karena tanyanya ke Pak Kiai, bukan saya. Jadi di dalam pondok pesantren kasih begini, A'poina ini fi'il madi, kemudian ada domir mutasil, mutaharik ya. Jadi warna domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali rob'in. Jadi mutaharik itu. Fi mahali rob'in. A'poina fi'lun madin mabdun asakun arin litisolihi binal fa'il. Kemudian wana domirun mutasilun mabdun ala sukun fi mahali rob'in fa'ilun. Jadi seterusnya jadi fa'il itu. Poin itu. Jadi gitu i'rabnya, i'rab bahasa Arabnya. Jadi itu domir yang nempel mutaharik yang mahalnya maharapa. Jadi mahalnya itu mestinya diduduki oleh rapa gitu karena ada domir mutasil jadi domir mutaharik itu namanya gitu. Jadi domiran a'poina fi'lun madin mabdun asukun aridin litisolihi binal fa'il. Wana domirun mutasilun mabdun ala sukun fi mahilopin fa'ilun. Itu bahasa Arabnya. Mabok deh berida. Terima kasih. Terima kasih Kiai. Ya. Itu Bapak sudah pengalaman itu ada domir mutaharik segala itu berarti Bapak sudah pernah itu dulu. Pak, saat ini dua-duanya Pak. Jadi di klasik juga, di Al-Hasani juga. Iya. Oke, silakan. Pak Sigit berikutnya. Terima kasih Pak Sigit. Ya, terima kasih. Berikutnya yang resen ini ada Bapak Master Jayasman. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini makin seru nih, makin asik ini. Ya. Izin bertanya kepada
Pak Kiai. Tadi dalam uraian Ibu Rida ada yang disebut dengan istilahnya huruf sia, Pak Kiai. Kalau di Huruf sia pondok huruf itu ilat Pak Kiai. Ilat. Ya itu semi yang irregular al-hasani. irregular. Ya. Yaitu Ilat ya. alif waw dan ya Nah, tuh itu Al-Hasan. yang biasa disebut dengan di pondok itu huruf ilat, Bu ya, Pak Kiai. Ya. Kan huruf ilat itu atau huruf sia itu kan sifatnya ada menghilang, ada berubah, dan ada melebur. Kalau di Al-Hasani itu diajarkan begitu. Ya, ya, ya. Nah, sehingga untuk mencari huruf yang hilang itu, nah metode Al-Hasani itu menggunakan 9 kaidah. Kalau seandainya satu huruf hilang, Ya. nggak ketemu ya, menghilang gitu ya, atau Ya, ya. berubah gitu, atau Ya, hilang nanti ada yang muncul lagi. ya gitu Pak. Betul. Nah, jadi ada 9 kaidah yang digunakan untuk itu. Contohnya kaidah 1 ya bunyinya begini Pak Kiai ya. Ya, ya. Dalam KKSAD, setelah KKSAD itu fiil Mudhari. mudhari itu. Ya. Nah, dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf waw di depan. Nah, kemudian Contohnya ada apa? lagi Contohnya. Contohnya Nah, apa? contohnya dalam Quran itu ayat Al-Baqarah 231 ya. Ya. Pak. Contohnya ya'izukum. Ya. Ya'izu ya. Dan kum ya, ya'izu. Nah, jadi akar katanya adalah wa'aza. Karena tinggal kita hilangkan ya. Tinggal hilangkan ya, tinggal 2 huruf berpola hidup keduanya. Hidup ya. Ya. Iza, maka tambahkan saja wow. Begitu cara di Al-Hasani. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya di poin ketujuhnya, kalau seandainya dia tuh sukun harokat yang tinggal ya, misalkan contohnya yad'una. Ya, ya. Nah, kalau kita hilangkan ya-nya kan dan waw sukunnya kan tinggal sukun dal dan ain Ya. harokat. Ya. Nah, maka dalam metode Buya ini ditambahkan huruf sia di belakang Di depan. Belakang dengan sistem. Betul. dengan sistem try and learn. Ya. Nah, begitu Pak Kiai. Ya. Jadi ada kemudahan dalam mencari akar katanya sehingga artinya dapat kita peroleh di kamus. Betul, betul. Nah, kalau di pondok bagaimana cara Jadi menerangkan huruf kalau di pondok itu ada ilal, ada asal. Kalau wa'ada yau'idu, ya'idu asluhu yau'idu. Sama kan aslinya kita ya. Ya'idu asluhu yau'idu. Sama sama kita beridaya. Itu yau'idu. Ya asalnya yau'idu gitu. Ya, betul. Nah, maka itu berat, nggak boleh ada wawu di depannya ada harokat patah. Jadi sedangkan itunya yap ilu ya. Yap ilu. Ya pada wa ada asalnya nih, asal wa ada yau'idu gitu. Ya. Nah, ketika jatuh kepada fiil mudhari nggak boleh dibaca yau'idu, nggak boleh. Harus dibaca ya'idu gitu. Ya yad'u da'a yad'u asalnya da'awa. Jadi bentuknya Pak Kiai itu dalam bentuk kaidah atau keterangannya seperti apa? Kalau kita kan ada kaidahnya dibacakan oleh Pak Master. Itu kan ada wajan Pak, ada wajan. Jadi huruf elat itu harus ikut sama wajan. Nah, ketika dibaca keberatan, maka itu harus ada perubahan. Seperti tadi baca ya do'una, seperti tadi baca contoh Bapak ya do'una, asal nama ya do'una. Ya. Ada yang harus dibuang itu. Harus ya do'una. Keberatan kalau ya do'una itu keberatan.
harus ada yang dikorbankan. Ya douna, itu namanya hazab, membuang gitu. Seperti contoh yang lain, yang ada keberatan huruf elat. Kola asalnya koala, Iya. wajannya paala. Maka itu wajib waw itu ditukarkan dengan alif karena nggak cocok, nggak Kaidah seirama. berapa tuh Pak Master? Kaidah berapa Pak Master? Yang bilang pakai tadi, kaidah berapa itu? Kaidah 2 ya. Ada kita. Bunyinya apa Pak Master? Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Nah, itu kami pakai dampak dalam bentuk kaidah. Nah, di Ya. pondok tadi pernah sama Pak Master itu ada nggak kaidah seperti itu? Apa sekadar narasi aja nanti diajarkan tanpa apa ya? Jadi ada nggak ketentuan yang disampaikan secara khusus? Itu bagian. Nah, kalau saya kali pesannya begini Pak. Kola asluhu kowala ala wajib pa'ala elalna kola balaka kolabna mojolkeun wau nakala alif asoro Masya kola Allah, la wajib apa yang disabui Kia itu? Itu di pesantren Pak. Kita harus ada tukar informasi ya. Pusing dauni nanti. Kola aslu koala ala wajib pa'ala kan jadi di netralisir dengan wajan pa'ala. Kola Ya. aslu koala alif pa'ala. Kola su Jadi koala ala wajib pa'ala. yang disebut kayak tadi kaidah 2 mewakili. Halilna nakal balaka artinya kola balaka. Kola balaka itu artinya harus wajib ditukerkan waw dengan alif karena litaharukiha wan fitahi makoblah. Karena itu waw tidak boleh menerima harkat. Jadi kowala nggak boleh. Jadi kalau bahasa Sunda terpaksa waw itu ditukar dengan alif. Itu. Jadi kola. Nanti muncul lagi koala, kaolan. Ketika jadi akar katanya kola yakulu kaolan, muncul lagi wawunya tuh. KBKK-nya nanti. Iya. Jadi kata tadi dari mana tuh? Dari ada yang tenggelam muncul. Nah, aslinya kola jadi asalnya waw itu daripada isi masdarnya itu kaolan. Kola yakulu gitu. Pada waktu lapan kola nggak ketahuan tuh bahwa kola itu alifnya dari wawu. Nah ketahuannya dari fi'il mudhore dan isi masdar yakulu dan kaolan. Oh ketahuan. Ada semua tuh Pak Master ya. Ya. Dalam KKSAD bisa di tengah kata kembali dalam bentuk aslina gitu ya pada. Kaidah berapa tuh Pak Master? Kaidah 5 ya. Tuh. Ada semua di kita ya. Nah, kalau kawala dari ya asalnya Pak Master apa artinya Pak Master? Jadi kawala kayala. Jadi tetap sama-sama kala. Apa arti kalau kayala asalnya Pak Master? Kalau kayala tidur siang. Nah, Kalau koala berkata. jadi sama-sama kala bisa artinya tidur siang, bisa artinya berkata. Tergantung konteks ayat nanti. Nah tambah lagi Bu ya, ada kana. Kana yakunu kaona. Ada lagi. Itu sama nasinya Sama, dengan sama. kola. Kana asluhu kawana ala wajib. Ya. Elalna kola balaka. Kola penonggol kono kana alif ta'lil ditaharuki awan pitahi makoblaha. Ada mantranya Bu Kiai. Pak Kiai, pertanyaan saya terakhirnya. Pak Untuk Kiai, kata yang saya diberi Pak tanya dulu Master. ya. Hah? Saya tanya sedikit lagi ke Pak Kiai. Oke, silakan. Kalau di sini kan ada 9 kaidah, Pak Kiai. Nah, kalau tadi Pak Kiai penjelasan yang panjang tadi kan, tadi saya dapat artikan sedikit itu, kala aslinya koala kan gitu ya. Tapi kesananya udah nggak dapat lagi saya tuh, begitu cepatnya gitu ya. Ya. Nah, kalau itu ada yang kaidah yang panjang-panjang Pak Kiai baca tadi itu ada berapa buah seperti itu Ada Pak Kiai? 7. Kola seperti kola fi'il madi yakulu fi'il mudhore kaolan isim masdar qailun isim fa'il makulun isim Ada semua mah kita tuh Pak Master ya. makolun isim masdar dan isim makan. Ada 7 rumusannya. Oh ya, kalau untuk kata kola itu, kalau untuk kata yang lain Pak Iya, Ustadz. kalau seperti kana yakunu kaonan bangwal kainun wadaka makunun kun la takun makanun gitu. Itu tasrifnya ya Pak Kiai ya? Ya, masih setuju. Nah, dimaksud Pak Master tadi Pak Kiai itu kaidah-kaidahnya. Ya, Ada nggak yang sehat diatur kaidah? seperti darobaya dribu dorban dorbatan dirbatan pak doribun awada kamadrubun idrib latan lib madrobun midrobun itu. Jadi ayat fi'il Nah, madi. maksudnya gini Pak Kiai, dari pertanyaan Pak Master tadi. Kaidah Pak Kiai. ilal Kiai. Kaidah. Pak Kiai, maksudnya ini, saya pernah mendapatkan di pondok itu 70 lebih kaidahnya. Ya. 70 lebih Kaidah kaidah. ilal. Ada nggak
di pondok tempat Pak Kiai itu kaidah-kaidahnya. Kalau kami Untuk kan mencari sana kata yang hilang itu, mencari Pak kata yang Kiai. hilang di depan, di tengah, di belakang, Oh, bagaimana Nah, cara? itu. nanti ada rumusannya kitab Iqlal, namanya. Iqlal Pak Kiai, Ada Iqlal. rumusannya. itu maksudnya. Iqlal maksudnya Pak Kiai. Ya. Iqlal, huruf iqlal. Oh, Iqlal ya. jadi ya nah, namanya ada kitab sorob. Ya, sorob itu artinya ngasal. Huruf wai ya huruf pun elat. Huruf Ya. wau iya itu ya huruf elat itu jumlahnya ada 3. Ah, Huruf wai, ya, alif, wau. Huruf wai ya iya, huruf sama pun itu elat. ya. Iya, hamzah, wau, iya itu huruf. Ya, Itu ada sama. rumusannya itu. Ya, Berapa jumlahnya huruf elat? Ada 3. Di mana ya. domnya huruf wahia huruf pun elat. Nah, huruf waw iya itu adalah huruf elat, huruf pada penyanyi. Nah, kalau bahasa itunya apa? Huruf Semi irregular, semi irregular. semi irregular. Semi reguler. Iya itu. Nanti rumusannya nanti saya sampaikan nanti kepada Bapak supaya lebih jelas lagi nanti sama Abu Ya nanti berbeda rumusannya. Kalau sekarang Ya. kan waktu sangat panjang. Oke. Mungkin sedikit Pak Ustadz, mungkin ini kaidah iqlal, dia iqlal. Ya, Yang dimaksud Pak Master itu mungkin kaidah iqlal ya. ya. Ada berapa jumlahnya kaidah iqlal tuh, Bu? Kaidah apa? Macam ya, ada yang 19, ada Oh, yang Idul Iqlal. 80. Iqlal gitu. Iya Pak Kiai, pertanyaan Bapak tadi itu ada nggak qawaidul iqlal di pondok? Ya ada seperti contohnya kalau di dalam najomannya itu namanya kitab Yakulu ya. Takribul Maqasid ya, kemudian kalau nahunya itu namanya Imriti atau Jurumiyah. Itu ada idalnya, koidah-koidahnya. Ada berapa poin Pak Kiai? Nanti Kalau kami kan ada 9, cuma disederhanakan. Ya nggak jauh Pak. Insya Allah nanti kita lihat dulu dalam kitab Jurumiyah, dalam kitab Takribul Maqasid. Oke, ada mungkin nanti kurang pertemuan lebih kedua perbedaan. khusus huruf ilat nanti ya. Ya. Ya, oke. Ya. Jadi Saya kalau melihat kita dulu ada yang 16 yang Saya kaidah nemukan iqlal benar, itu, ada yang 70 benar. 19, Saya ada nemukan yang puluhan 70. ya. 70 saya Ada nemukan. Itu kan lain-lain metode riset gitu. para Lain-lain metode. ahli nahu sorob atau Ya, ada ya. perbedaan Bu. Kita try and learn itu banyak memangkas dalam kaidah. qiraat pun ada perbedaan. Iya karena budu wa iya karena stain, iya karena budu wa iya karena stain. Dalam qiraat pun ada perbedaan. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Nah, di dalam kaidah pun sama. Ada perbedaan. Ada perbedaan hasil gitu. Istihad ya namanya. Ya. Gitu. Kesimpulan. Jadi nahu sorob itu mengambil daripada rumusan kalimah-kalimah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi dirumuskan tuh dari jumlah ayat-ayat Quran dan hadis-hadis itu jadi rumusan ilmu nahu sorob gitu. Seperti qalallahu ta'ala fi'il madi. Tetapi dalam ayat lain kaulan sadida. Oh berarti qala itu huruf elatnya itu ya tukeran daripada waw, diambil waqulu qaulan sadida. Dalam ayat lain Allah Ta'ala qalallahu ta'ala. Allah telah berfirman. Di dalam ayat lain qul a'udzu birabbil falaq. Itu semuanya dari Quran. Gitu. Nahu sorob itu rumusannya contohnya itu kalau dalam kitab ada kitab tingkatan jurumah itu harus contohnya dengan Quran dan hadis. Tidak boleh lari. Kalau kita mengatakan huruf elat gitu, kemudian mana contohnya huruf elat yang dari asalnya dari wau gitu, mana hurufnya dari iya gitu kan? Gitu. Itu ada huruf harus didendeng dengan apa? Dengan Quran dan hadis karena ada ulama mengatakan apa maksud kamu ngaji nahu sorob kayak pamu ma'ani al-Quran wa sunnati daqiqatil ma'an. Tujuan kita sekarang ini tadabbur Quran metodalas ini untuk menggapai memahami firman Allah dan sabda Nabi. Seperti tadi ada seorang ibu bilang tadi mukadimah sebelum saya ikut Al-Hasani saya nggak nyambung surat Al-Fatihah katanya. Sekarang setelah saya belajar metode Al-Hasani, jadi saya merasa dialog dengan Allah dengan surat Al-Fatihah. Itu yang dimaksud kita belajar hari ini. Iya. Untuk mengetahui rahasia Al-Quran. Nanti belum lagi tingkatan yang selanjutnya metode Al-Hasani, kita juga harus belajar nih ilmu ma'ani. Ilmu itu badai bayan ma'ani begitu. Itu tingkatan rahasia dari setelah
membongkar rahasia Al-Quran dari munasabah. Ada rahasia lagi di dalamnya, gitu rahasianya, rahasia Al-Quran, Oke. gitu. Nanti insya Bisa Allah catat Pak Master. Bapak Buya nanti ditambah lagi ilmunya sama Allah nanti, ilmu laduni nanti. Catat Pak Master ya. Jadi huruf Sia itu di pondok alif waw ya sama di kita ya. Kemudian huruf Sia di kita hanya untuk Al-Quran, tidak ada untuk lainnya. Statement itu ada di materi kita Pak Master ya. Iya, ya. Bahwa huruf Sia kita hanya belajar apa yang ada dalam Al-Quran. Itu semuanya peserta di sini tahu Pak. Bahwa kita huruf Sia ini atau huruf Bilad hanya yang ada di Quran yang kita bahas. Di luar Al-Quran kita nggak bahas. Ya. Ini huruf Sia, alif waw dan ya. Cukup ya. Jadi sementara waktu cukup dulu Pak Master ya. Jadi insya Allah nanti kami diskusi lagi dengan Pak Kiai. Silakan dikembalikan kepada Pak Sigit. Ya, Bu ya. Ini Makasih, Bu ya, ya. Makasih, terima Pak kasih Kiai. Pak Yai. Semakin Mangga, sama-sama. ya, semakin lama semakin menarik, semakin hangat. Seru ini seru. Iya, iya. Ini perdana Berikutnya nanti yang kedua resen. kalinya lancar insya Allah. Iya. Saya lihat ini ada Pak Indro. Silakan Pak Indro. Pak Indro, monitor. Jauh. Iya, terima kasih Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini diskusinya pagi ini betul-betul seru nih Pak Kiai, Ya. Pak Ustadz. Iran dengan Amerika seru nih. Saya kan termasuk yang mulainya dari minus ya Pak Kiai. Ya, background saya Ini kan mualaf nih Pak Kiai ya, seorang mualaf. dari gereja gitu. Nah, dari background yang apa namanya gereja itu belajar Al-Quran itu awalnya amat sangat entah takut, entah alergi, entah campur aduk gitu ya Pak Kiai ya. Tapi dengan metode Al-Hasan ini jadi apa Kecanduan namanya? ya. Jadi awalnya dari mudah, kemudian kecanduan gitu Pak Kiai, ceritanya tuh gitu. Sehingga saya kalau pergi kemana-mana ke kereta, pakai kereta segala macam itu bawa bukunya, menyetel ininya apa namanya uraiannya, nyetel YouTube-nya, terus suka bertanya gitu ya. Jadi apa lebih hidup karena awalnya saya pernah ngikutin yang metode pondok pesantren nggak nyampe pakai jadi Betul. mental terus gitu karena terus setelah saya belajar di sini kemudahannya itu lebih terasa, terus kemudian kita lebih berani apa namanya ya melanglang buana gitu. Jadi kesana kemari. Contohnya yang simpel, saya berani menyimpulkan misalnya ini ada seperti tadi Pak Kiai mengatakan soal kaidah kana tadi ya, bisa jadi kuntum, kanu dan seterusnya. Itu kita berani bereksperimen bahwa di dalam bahasa Inggris itu sangat cocok dengan tenses ya. Kalau di bahasa Inggris itu banyak banget ada is, am, are, will, would, might, must, had been, have been dan seterusnya itu sangat cocok kalau dikaitkan dengan bahasa Quran yang gabungan dari apa namanya madi, mudhari dan kana tadi ya, kana, kuntum. Nah, sampai kemudian pada kesimpulan kalau kana itu sebenarnya to be ya kalau ada bahasa Inggris. Nah kemudian kalau digabungkan dengan apa namanya KKSAD atau mudhari tadi itu udah pasti kalau domain atau pelakunya sama itu pasti present perfect continuous tense. Udah pasti itu. Saya coba di semua ayat saya cari itu gitu. Jadi pertama memudahkan, yang kedua itu kita berani bukan bereksperimen ya. Jadi berani mengkaitkan dengan hal-hal lain yang menurut istilah apa namanya Pak Hadril itu ilmiah gitu. Jadi di samping Quran itu buat saya menjadi membumi karena mudah, jadi lebih ilmiah karena patokannya, rumusannya, kaidahnya itu ada tersedia gitu. Nah ini kalau saya entah ini usulan atau terbenak dalam pikiran saya, kalau seandainya terutama bagi orang-orang seperti saya yang background Al-Qurannya minim atau bahkan mulainya dari minus gitu, kalau bisa digabungkan metode ini dengan metode klasik di pondok pesantren itu akan sangat dahsyat karena saya dengan ikut ini 2 tahun gitu udah apa namanya udah merasa sangat nyaman, kemudian
kata-kata sombongnya mungkin pede gitu ya Pak Kiai. Hmm. Nah, dulu saya kuliah di Bandung juga Pak. Jadi waktu itu saya sama Pak. Saya begitu dengar Quran itu, aduh mau belajar itu rasanya udah ini Pak, apa udah di samping yang ngejar nilai waktu itu ya. Baca Quran itu rasanya udah heseh teuing gitu Pak. Ya, kalau sekarang ini apa pertama itu memudahkan, membumi, kita berani bereksperimen secara ilmiah. Kemudian apa ya yang berikutnya itu jadi tadi apa nagih, jadi ketagihan gitu Pak, apa addicted gitu. Nah, kalau bisa ini digabungkan sehingga kemudahan bisa didapat tapi juga tidak menyalahi aturan Quran hadis gitu. Nah, ini akan sangat bagus sekali Pak Kiai. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Oke. Jadi Pak Kiai cuma usulan ya, usulan dari Pak Endo ini dulu mualaf Pak. Backgroundnya gereja. Dan beliau sekarang adalah orang yang maniak untuk Al-Quran dan sangat menikmati gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Asani. Jadi beliau ini. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Doakan Quran semoga Pak ini, Endo. Baik itu aja penjelasannya aja ya. di Usulan antara- beliau digabung mungkin nanti kita pikir dulu ya. Di antara mujizat Al-Quran adalah walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri sampai berapa kali itu Bu ya? 4 kali itu. Itu 17, berarti 22, 4 32, kali. 40. Jangan ragu-ragu. Al-Quran itu yang paling mudah dibaca, paling mudah diingat. Saya dulu dengan almarhumah saya baca kuliah Lam Yakunil itu belajarnya sambil jalan kaki, menghafal. Ternyata saya setelah datang ada orang luar negeri datang ke kampung kami, katanya menghafal Al-Quran itu lebih cepat sambil berjalan. Saya dulu udah belajar itu hafal Quran dari ibu saya almarhum. Emang ibu saya guru ngaji. Nah kemudian insya Allah untuk selanjutnya ada wawasan 8 inna. Nanti ada rumusan, ada inna, ada anna, gitu kan? Ada boleh inna, boleh anak. Itu nanti wawasan selanjutnya. Nah, di dapat inna atau ini wajib hamzanya dikasrohkan karena jadi awal kata. Jadi kalamul ibtida. Inna a'toina kal kausar. Gak boleh dibaca anna a'toina kal wajib inna. Kenapa? Karena jadi ibtidaul kalam. Nanti itu selanjutnya karena Iya. Kita itu namanya read only ya, read only. Oke, silakan Pak Sigit masih berikutnya ada. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya lihat ini ada Pak Joko. Silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kiai, Pak Ustadz Bia Rizal. Semoga beliau-beliau ini orang-orang hebat selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan umur panjang sehingga bisa membersamai kita dalam belajar memahami Al-Quran. Pertanyaan saya tujukan kepada Kiai Haji Taufikur Rahman. Satu kata saja, Pak Kiai, untuk mencari akar kata muttaqin. Untuk mencari akar kata muttaqin. Muttaqin. Ya, muttaqina. Dalikal kita bulan Rabi Hudalil muttaqin. Ya, muttaqina. Karena begini, kalau kita tidak tahu akar katanya, sehingga kamus yang begitu tebal itu kita nggak akan bisa mencari artinya. Misalnya kita mencari muttaqin, kita awali dari mu, maka mungkin kata Buya kiamat kurang 1 hari nggak ketemu, katanya begitu. Kalau metode Pak Kiai kira-kira bagaimana untuk bisa mencari akar kata itu sehingga kita bisa menemukan arti di kamus, baik itu kamus Mahmud Yunus atau Munawir. Gimana? Ini pertanyaan baru dengar saya pertanyaan luar biasa ini. Karena ada di Zoom, jadi yang bertanya ini pertama kali sekarang dengar ini. Jadi kembali kepada huruf elat. Pada huruf elat itu muttaqin itu akar katanya atau fi'il madinya lah. Kalau akar katanya dalam pesantren itu wikoyah. Jadi wako, fi'il madinya wako. Asalnya wakoya. Ya. Itu.
Wako asalnya wakoya gitu. Ya. Wakoya. Terus kata masdarnya wikoyatan. Fi'il mudorena yaki. Asalnya yauki. Jadi dibuang, dihilangkan. Jadi yaki. Nanti datang isi masdarnya wikoyatan. Datang lagi tuh. Wau, kop, ya, dan te masdariyah. Jadi wako, yaki, wikoyatan. Gitu. Nanti ada ittaqo, ibta'ala. Wajahnya ibta'ala. Jadi iu takoya. Iu takoya. Jadi wajahnya ittaqo. Iu takoya. Nanti ada yang dibuang. Ittaqo. Yattaqi bikoyatan fahuwa muttaqi. Muttaqi, muttaqun. Gitu. Jadi muttaqi itu isim fa'il. Gitu. Muttaqun, muttaqi, muttaqiuna, muttaqun, muttaquna. Jadi nanti jadi muttaqun. Itu nanti dirobahnya jadi ilmu asal itu jadi asal timbul ada lagi gitu. Jadi muttaqin itu asalnya muttaqun isi jadi rafa, kalau muttaqin jadi kedudukannya nasab. Hudan lil muttaqin. Ada lagi dalam Al-Quran wa ulaika humul muttaqun. Di mana posisinya? Lil muttaqin karena ada huruf jer. Jadi muttaqin. Kalau al muttaqun jadi khobar harus rafa. Wawuna rafanya dengan wawu. Kalau muttaqin nasabnya dengan atau jr-nya dengan iya. Jadi asalnya itu fi'il asli, fi'il sulasi mujarrodnya wako wikoyatan. Jadi wako wikoyatan, wako wakoya. Jadi wako asalnya mah wakoya gitu. Apakah iya ditukerkan sama alif gitu. Barangkali jawabannya masih rumit juga ini. Jadi ini untuk membandingkan saja dengan metode Al-Hasani ini, Kiai. Ya. Kalau di kami di Al-Hasani, kebetulan saya memang tidak belajar metode lain kecuali hanya Al-Hasani. Ya, Jadi ilmu saya ini murni ilmunya Buya Al-Hasani nih. Iya, betul. Jadi kalau kata mutakina itu dari Al-Hasani, itu untuk mencari akar kata, itu kita buang huruf-huruf tambahannya. Iya. Ya, misalnya kalau ini merupakan kata benda, kita buang ciri-ciri huruf kata bendanya. Misalnya di sini ciri kata bendanya adalah mu. Kemudian huruf jamaknya di situ ada ya dan nun. Sehingga ada tinggal tak dan kof. Tak dan kof. Kemudian tak itu apakah dia tak sebenarnya? Apakah dia juga tak akar kata kan gitu. Wajar. Nah, di situ. Nah, sehingga kalau misalnya itu kita lihat sebetulnya tinggal satu huruf yaitu kof. Nah, di dalam metode Al-Hasani itu yang huruf sia yang sering muncul satu huruf saja, satu huruf itu adalah kof, ada fa, kemudian ada tak, nah, kemudian ro. Sehingga karena ini memang salah satu jenis kata yang sering muncul, Buya menemukan ini akar katanya pasti, bisa dikatakan pasti 99% wakoya. Nah, seperti kata Kiai, memang betul akar katanya wakoya. Namun sekali lagi kami hanya ingin mengetahui bagaimana mencari akar kata. Karena pedoman kami mencari arti adalah pertama harus cari akar kata terlebih dahulu. Baru kemudian kita lihat pola-pola yang ada di bawahnya. Kemudian baru kita lihat kata bendanya. Dan seterusnya. Saya kira begitu Kiai. Itu untuk mengetahui dari metode Al-Hasani. Kemudian satu keterkaitan dengan tadi yang sudah Bunda Rida uraikan, walau alam dari kebenarannya, dari 3 ayat itu kalau kita lihat huruf-huruf yang sejenis itu dari setiap ayat ada 10 jenis ayat, jenis huruf, 10 jenis huruf.
Kemudian huruf yang paling banyak muncul itu adalah huruf alif. Ya. Itu juga jumlahnya 10. Nah, kalau kita runtutkan kepada kejadian 10 Zulhijjah, ini adalah hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Apakah ini suatu kebetulan ataukah memang ini dari Allah SWT? Kemudian Pak Kiai, kalau ini kita lihat dari surah ke-10 dan ayat ke-10, ini juga merupakan ayat yang luar biasa. Setiap kita membaca doa, kita selalu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bapak Ibu cross check di surah 10 ayat 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, disitulah Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Ya, biasanya kalau doa bersama dimulai dakwah Ditutup dengan ini. salam dan seterusnya. Saya kira itu sekedar informasi dan sekedar walau alam kebenarannya. Saya terinspirasi dari Hari Matematik Dunia. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Buya. Sama-sama. Atas penjelasan dan jawabannya. Untuk selanjutnya, sekali lagi saya ingin tahu juga metode yang lain dari metode klasik yang tadi sampaikan Kiai. Mungkin bisa lebih dalam kita bisa mempelajari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama Pak Joko ya, tadi dapatnya sama, cuman jalannya beda-beda ya. Akhirnya sampainya sama, wakaya. Cuman kita mengklasifikasi bahwa kalau tinggal kaf 1 maka insya Allah katanya wakaya. Dan kalau tak ada ta di situ maka polanya ita'ala. Karena tadi juga ada kaf 1 ya yuwalladzina amanu ku anfusakum. Nah, ku 1 juga kaf. Asli wakaya, itu yang wakaya. Tapi kalau ada ta di depannya ada kaf, itu berarti polanya ita'ala, ittaqa. Sama dengan paket itu, cuma nanti jalannya sedikit agak berbeda ya, nggak apa-apa. Tetap sama hasilnya. Silakan Pak Sigit. Terima kasih. Selanjutnya saya lihat ini ada Ibu Erdita Agustina dari Palembang. Sama Pak Buya sudah dikirim yang 10-10 itu. Silakan Bu Erdita. Ya, Pak Sigit, terima kasih atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, menarik sekali ini Buya dan Pak Kiai. Dari awal sampai akhir saya mencermati, kita lebih mendalami lagi dari kedua metode ini. Dari metode yang sudah dipelajari, saya juga pernah kuliah dan juga pernah pahami Al-Quran itu. Dan terakhir adalah di Al-Hasani. Ini ada satu kata yang saya temukan dan sering kita dengar, itu kata kafah. Nah, ini saya catat aja di surat As-Saba, surat 34 surat ayat 28. Jadi yang saya tanyakan ini kan seperti kata Buya kan menghilangkan ciri-ciri, kalau ini kata benda kan. Jadi ciri kata bendanya. Ayat berapa tuh Pak? Ayat berapa Bu? Surat 34 Buya, ayat 28. Surat As-Saba, surat Saba. 34. Jadi di sini kan ada yang tersembunyi pasti kan Buya? Mana? Bentar Bu. Kafa atau Islam kafa itu juga ada sama ayat katanya. Apa tadi itu? Ayat surat 34 ayat 28. Oke. Ayat 28. Apa yang ditanya? Kafa. Jadi jadi sekarang ini kata benda apa KBPA atau kata KBKK ini Bu ya. Jadi yang saya tanyakan KBPA itu Bu. Aslinya adalah kafifatun. Aslinya kafif. Berarti ada yang tersembunyi kan Bu ya? Huruf kembar, bukan tersembunyi, bergabung. Huruf kembar ya. Kafifatun menjadi kafat. Jadi kafafa jadi. Sama dengan dolin. Sama dengan itu. Huruf kembar itu Bu. Iya, untuk di plastik ini sama Bu ya, isim fa'il itu di plastik ya. Itu mempertegasnya aja Bu ya, agak masih ragu-ragu. Ya itu saja, makasih atas penjelasannya, mudah-mudahan lebih ini lagi. Kemudian benar kata K tadi, SIM-nya menghafal itu yang saya pernah pelajari ini, yang saya masih ingat misalnya cara menghafal fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amal dan fi'il isim, itu ada fa'ala yaf'alu na'if'al fa'lun, qala yaqulu yaquluna qaulun. Itu jadi
kul, jadi itu yang sistem hafalan ya, akhirnya Ayat terbiasa. 28. Fa'ala yaf'aluna, Ayat amala ya'maluna, i'mal itu yang pernah dipelajari. Tapi insya Allah dalam Al-Hasani lebih ringkas, lebih mudah dicerna, sehingga dalam beberapa bulan sudah mencoba mengurai ayat sendiri tanpa walaupun belum mendapat kesempatan tayang di kajian subuh. Itu aja, terima kasih Pak Sigit dan Buya Kiai Ya. untuk pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Dita. Jadi warahmatullahi statement aja ya. Nggak ada pertanyaan, Ya. statement aja ya. Ya. Silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ya. Pak Sigit? Silakan Pak Adril. Ya, urutannya Pak Adril. Habis ini Pak Budi Purnomo. Ya, banyak sekali nih. Menarik. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sangat senang sekali hadirnya Buya Taufikur Rahman berada di hadapan kita untuk menambah wawasan kita. Ya. Jadi Buya, Ya. jadi saya melihat begini, Buya, kami ini kan orang-orang awam, ya. Jadi bukan latar belakang di pondok. Jadi memang terus terang saja, kalau untuk memulai belajar Al-Quran ini dengan memakai istilah-istilah bahasa Arab, memang agak rumit, agak berat ya. Agak berat, ya. Memang perlu perjuangan yang keras, ya. Jadi kami terbantu dengan metode Al-Hasani. Istilah-istilah itu sudah dibahasa Indonesia kan. Jadi kami yang sudah lansia ini rasa tertolong lah begitu. Terus kami tadi sudah mendengarkan ucapan-ucapan dari Pak Kiai itu dengan memakai istilah-istilah bahasa Arab yang memang bagi kami kurang familiar gitu loh. Tapi yang jelas tambahan dari Buya tadi itu ya mendorong kami juga untuk ingin lebih tahu. Jadi sebenarnya saya melihat dari segi keilmuan, memang keilmuan itu memang dianukan dari Arab kan gitu. Dan untuk di Indonesia sekarang oleh Pak Ustaz Rizal itu disederhanakan untuk bisa dimengerti oleh orang-orang awam, seperti kami ini. Bahasa familiar tadi ya, udah betul. Iya. Udah matangnya, betul. Jadi betul. Ya, jadi disederhanakan sehingga orang Indonesia ini semakin banyak paham dengan Al-Quran. Kalau tidak dipermudah istilah-istilah ini, istilah-istilah yang di dalam memahami Al-Quran, mungkin tidak akan banyak umat Islam di Indonesia untuk belajar Al-Quran. Saya terus saja udah banyak mengajak teman-teman, kawan-kawan merasa berat, sulit katanya. Selalu gitu jawabannya. Sampai botak kata Pak Dia bilang sampai botak kepala. Jadi kata Nabi begini, yassiru wala tu'assiru. Kata Nabi, permudahkan urusan kalian, jangan kau mempersulit. Kemudian ini metode alasan ini sesuai dengan sabda Nabi, kallimin nasa biqadri uqulihim. Berbicaralah kamu sesuai dengan kapasitas akal mereka. Kalau kita ngomong bahasa Inggris di orang Sunda nggak paham, itu nggak adil. Ladies and gentlemen, brother and sister, naon eta teu kaharti cenah gitu. Itu nggak adil namanya. Nah, maka Allah berikan ilmu kepada Buya kita karena dia sering cinta Al-Quran dan dia merasa risau. Gimana ini umat Islam harus santen dulu 3 tahun 4 tahun, nggak mungkin. Yang tukang cikur, tukang bubur, jadi kondektur, insinyur, nggak bisa. Maka Allah kirim ilmu doa, ilmu
untuk Laduni. menghadapi orang-orang yang sibuk dalam urusan dunia, tapi bisa ada waktu untuk mencari nahwu sorof gitu. Yang metode Al-Hasani ini pemberian Allah. Pemberian Hadza Allah. min fadli Robbi. Jadi Buya itu harus seperti doa Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Robbi. Ya Allah, inilah kurnia dari Tuhan. Lihat bluani ashkur akbar. Karena kami dulu ngaji nahwu sorof itu membutuhkan waktu 3 tahun, Pak. Ilmu Jurumiyah, Sorof, kemudian Jurumiyah, Imriti, Yakulu, kemudian Alfiyah. Alfiyah itu 1000 bait. Nah, itu kan Allah kan maha adil, maha kasih sayang. Masa sekarang pilot diberi Alfiyah, supir tukang dagang kapal, pesawat, nggak mungkin. Dikasih sama Allah, seperti Ashabul Kahfi. Kata Ashabul Kahfi, kamu berapa hari? Baru 1 hari katanya. Padahal kata Allah, salah samiatin watis'in. Salah samiatin miatin watis'in. Jadi padahal kamu tidur sudah 309 tahun. Maka sekarang ini yang 6 tahun bisa diringkas jadi 1 bulan. Insya Allah. Berkah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, kun fayakun. Yang sulit jadi mudah, dimudahkan. Fayakun, ya. Oke, ini yang kedua, Buya. Ya. Saya setelah menyelami Al-Quran ini, terasa bagi saya, kebetulan saya orang matematik lah gitu, orang. Okay. Jadi setelah masuk saya ke Al-Quran, saya teliti dan saya ikuti dan banyak berdiskusi. Rupanya ada ilmu matematiknya, ada rumus-rumusnya. Iya. Jadi yang tertariknya bagi saya adalah bahwa di dalam Al-Quran ada ilmu matematik yang sebenarnya memudahkan untuk memahami. Jadi ada rumus-rumusnya. Ada. Jadi karena kami ini sudah lansia-lansia, kami dulu butuh konsepnya bagaimana sehingga itu dipahami dan kemudian otomatis hafal dengan sendirinya. Jadi bukan menghafalnya dulu, tapi memang waktu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu melalui malaikat Jibril kan menghafalkan, kemudian disampaikan kepada para sahabat kan juga gitu, disuruh menghafal. Tapi kami terasa sekarang memahami kata per kata, ya, dan kemudian otomatis hafal. Apakah ini kami terbalik ini atau bagaimana? Saya juga tahu. Tapi ini proses yang kami lalui. Jadi terasa bagi kami intinya adalah ada banyak ilmu dalam Al-Quran. Salah satu adalah ilmu matematik. Matematik dalamnya. Itu komentar. Dan kemudian tadi masalah ini, masalah akar kata sudah ditanya oleh Pak Joko. Saya tertarik di dalam kata kerja atau fi'il madi itu kan banyak pola-pola. Kami di sini diskusi membahas pola-pola apa saja pola kata kerja yang ditemukan dalam kamus. Apakah di pesantren pola-pola itu mengikuti pola yang tertulis di dalam kamus itu? Dan tadi sudah disampaikan oleh oleh Buya seperti aktoina itu kan. Ini kami kan kurang paham tuh. Tapi yang jelas itu fi'il madinya atau pola kata kerjanya untuk aktoina kan pola af'ala. Nah, kan ada alif di depannya. Kalau dilihat pola fa'ala, saya selalu bertanya kepada peserta tuh, apa beda terjemahannya pola fa'ala dengan pola af'ala dalam kamus? Ini ditanya nih, biasanya saya tanya. Kalau saya lihat dalam kamus,
mengenai atawa. Ini kan atawa ata kan atawa akar katanya. Kalau pola fa'ala itu terjemahnya mengambil. Tapi kalau pola af'ala di sini memberi. Memberi. Kan gitu. Apakah di pesantren ada pembahasan begitu juga atau metodenya tidak seperti yang kami lalui ini? Seperti ataya. Itu kan pola fa'alanya itu datang. Kalau polanya sudah berubah menjadi af'ala, itu artinya memberi, sudah berubah. Kan gitu. Jadi perbedaan-perbedaan seperti ini. Hudan, hada. Pada pola fa'ala ya, itu artinya memberi hidayah, memberi petunjuk. Kalau sudah dirubah polanya ifta'ala, mendapat petunjuk. Itu dalam diskusi-diskusi itu sering saya tanya kepada para peserta, apa perbedaan-perbedaan? Jadi metodenya di pondok itu apakah seperti kami ini juga atau memang ada suatu istilah yang tidak kami pakai di metode alasan ini. Mungkin ini menambah wawasan kami, Pak Buya. Mohon silakan informasinya, Buya. Jadi di dalam kitab dalam kitab Shoroh yang namanya Yaqulu itu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim hanya membutuhkan fa'il saja. Sedangkan fi'il muta'addi harus punya maf'ul. Gitu kan? Harus punya maf'ul. Kalau bahasa metode Al-Hasani ada fa'il namanya butuh objek. Maf'ul kan objek kan? Butuh objek ya. Contoh objek, ya. Objek yang Contoh atau rojulun itu namanya fi'il lazim, hanya membutuhkan fa'il. Atau rojulun itu namanya fi'il lazim, fi'il mawjud lazim yang tidak membutuhkan maf'ul. Wajib ada fa'ilnya. Itu kata kerja intransitif ya. Ya. Ketika atau, maka atau itu wajib mempunyai maf'ul. Atau Zaidun malan. Jadi kamu itu pakai hu belakangnya itu Pak, dia ada hu-nya itu kan. Iya. Iya. Berubah. Itu namanya fi'il muta'addi. Kalau atau ya. Fi'il muta'addi yang tadinya atau tidak membutuhkan fa'il. Sedangkan ketika untuk membutuhkan maf'ul maka ditambah dengan hamzah. Maka cara ada 3 di dalam kitab dunia pesantren Buya untuk fi'il lazim supaya jadi berubah jadi muta'an. Yang tadinya fi'il yang harus punya fa'il saja, bagaimana supaya berubah fungsi supaya jadi punya maf'ul? Ada 3 alatnya. Bil jarri wa tad'ifi addi malazim. Dan dengan huruf jar, maka dengan huruf tad'if, dengan bil jari wa addi malazim, dengan hamzah dengan tanpa huruf jar itu bisa berubah yang tadinya fi'il lazim, yang tadinya fi'il yang punya fa'il saja berubah yang jadi maf'ul dengan alat salah satu 3 huruf. 1 hamzah, kedua tad'if, double itu kembar kata Bapak itu kembar. Kemudian huruf jar. Itu baru bisa jadi punya objek gitu. Contoh seperti dengan hamzah atau itu fi'il lazim, nggak punya fa'il. Tapi bagaimana supaya bisa menjadi maf'ul? Ditempel hamzah atau. Jadi pola afala dan pola fa'ala Pak. Betul. Yang Pak ditanya akhraja, kharraja. Ya, ini sama bahasa. Sama Pak, cuman membahasakannya yang berbeda. Pak dia kan sering mekan. Kan mekan Pak dia kan kharraja, akhraja. Nazala, anzala, mekan. Jadi dalam dunia pesantren untuk merubah suasana fi'il lazim menjadikan fi'il mutadi yang harus bisa menjadi maf'ul ada 3. 1 bil jarri bil hamzi wa tad'ifi adi malazim. Jadi dengan 3, 1 dengan hamzah, kedua dengan tad'if, kemudian dengan huruf jar. Contohnya atau jadi masuk kita Pak, udah masuk itu. Karoma jadi akroma. Ya sudah Pak ditanya setiap hari itu Zaidin, aku telah melewati. Ini nggak bisa melewati dengan siapa? Harus ada jar.
bijaidin dengan kijain, itu namanya dengan huruf jer. Itu dalam dunia pondok pesantren. Jadi dalam dunia pesantren itu yang merubah fi'il lazim menjadi muta'addi itu ada 3. Bil jari, watad ipi, adima bil hamzi, watad ipi hamzah, dengan doa dengan doa hamzah dengan tad'ib syiddah, kemudian huruf jer. Seperti Bapak tadi bertanya, atau maknanya memberi seseorang. Iya. Atau Itu kan jaidun contoh. itu harus dapat jaidun titik, nggak boleh ada Satu tambahan. kan contoh. Tapi ketika Kan dua pakai contoh kan. hamzah, zaidun amron. Ki Zaid telah memberikan kepada Ki Umar. Itu namanya bedanya begitu, Pak. Maknanya harus ada Jadi- maf'ul bih kalau atau. Kalau Jadi atau nggak butuh maf'ul bih. nah, jadi maksud saya begini, Buya, apakah dibahas semua pola-pola itu di pondok? Pola-pola Berapa pola kata yang ada kerja, di pondok pola-pola misalnya? kata kerja itu Wazan-wazan ada maksudnya. 5. Wazan-wazan ya. Wazan-wazan, Kiai. Wazan. Contoh nasoro yansur, fa'ala yaqulu Itu timbangan. kayak tadi. Nasoro Yang yansur. polanya misalnya sabara. Pola fa'ala, kemudian wazan fa'ala ya. fa'ala yaqilu mau timbangannya doroba yadribu. Kemudian ada lagi fa'ala yaf'alu, timbangannya pataha yaftahu. Timbangan yang kedua adalah alima ya'lamu, fa'ila yaf'alu, timbangannya alima ya'lamu. Itu polanya. Yang terakhir fa'ila yaf'ilu, timbangannya hasiba yahsibu. Itu timbangan pola yang ada di pondok pesantren. Jadi tidak akan terlepas daripada 6 pola ini timbangan. Nasoro yan suruh, doroba yadribu, pataha yaftahu, kemudian pataha yaftahu, alima ya'lamu, hasibah yahsibu. Itu tidak akan terlepas nahu sorof daripada yang 5 itu. Izin Pak Ustadz, izin Allah Kiai. yap mulu pasti nasoro yang suruh pasti polanya fa'ala yap ulu. Kalau doroba yang ribu pasti nanti polanya fa'ala yap milu. Kalau patah yap tahu pasti polanya fa'ala yap alu. Kalau fa'ila yap alu pasti polanya alima ya'lamu pasti polanya fa'ila yap alu. Kalau hasibah yasabu pasti polanya alima ya'limu. Gitu. Pola di pesantren. Mungkin izin Pak Ustadz. Tidak akan Ya, silakan Bunda. tukar gitu, tidak akan mungkin- tertukar, mungkin- tidak ada rumusannya ya. nanti. Ya, mungkin gini Pak Kiai, yang ditanya Pak Hadril ini wazan secara keseluruhan. Yang Pak Kiai terangkan tadi kan wazan sulasi mujarot. Iya, Yang 6 tadi, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. betul. Kemudian kalau dia fa'ila ada 2 wazan. Ya, Yaf'alu sama yaf'ilu kan gitu tadi. betul. Kalau fa'ula ada 1 wazan, yaf'ulu. Kemudian yang ditanyakan pada tidak hanya sulasi mujarot, Pak, tapi juga sulasi mazidnya, Pak Kiai. Iya, nanti ada sulasi majidnya itu, Jadi yang itu sama ditanya dengan sulasi mazidnya, rumusannya kepada yang if'ala, juga. af'ala, fa'ala, Ya. gitu. Ya. Nah, nanti ada rumusan domir dari domir huwa sampai domir nahnu, itu ada rumusannya. Ya. Ada dari mufrad sampai isi makan. Kalau nggak salah biasanya 14 ya Kiai. Periode berikutnya lah nanti ya. Iya. Periode berikutnya. Nanti penduduknya. Ya. Seperti akroma yukrimu ikroma. Ya. Kalau akroma itu tadinya kan karuma yakromu ya. Kalau akrama yukrimu. Akroma yukromu. Akroma yukrimu itu dari sulasi majin bangsa akroma yukrimu. Padahal mah waktu sulasi mujarnya karoma yakrumu, gitu kan? Contohnya umpamanya. Nah, ketika berubah jadi akroma jadi yukrimu. Nanti fi'il majhulnya yukromu. Yakrimu telah menghormat seseorang. Yukromu telah dihormat seseorang. Kasih pasif. Ketemu ya. Atau kayak pasif, satu kali aktif. Boleh sedikit lagi Pak Ustadz? Ya, izin Pak Ustadz. Jadi yang diterangkan sunahnya sama ya yang diterangkan. Sama kalau ditangkap. Ya, tapi kalau mungkin di pondok itu dia lebih detail di mana pola fa'ala itu ada fa'ala, fa'ila, fa'ula itu sebenarnya sama. Ya. Tetapi ketika dia pola fa'ala yang sulasi mujarot tadi ya Pak Kiai ya. Ya, betul. Ketika dia pola fa'ala bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu.
Ya, betul. Ketika dia fa'ila bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu. Betul. Ketika dia fa'ula bisa yaf'ulu. Itu yang Pak Kiai Betul. terangkan tadi. Itu Ya. sulasi mujarot. Hasuna yahsunu. Kemudian ada sulasi mazid. Sulasi mazid itu 3 akar kata itu ditambah kalau 1 huruf, ditambah sulasi mazid yang 1 huruf ya Pak Kiai. Seperti Ya. pola fa'ala, fa'ala, Af'ala. fa'ala kan gitu. Kemudian ada sulasi mazid yang ditambah 2 huruf. Ya. Seperti pola misalnya Ifta'ala. tafa'ala gitu ya. Dan yang Tafa'ala. tafa'ala. Dan ada yang ditambah 3 Tafa'ala. huruf seperti istaf'ala. Dan Istaf'ala. semuanya sama sebenarnya Pak Kiai ya. Betul, beda istilah aja, cuma beda istilah. Ya. Jadi Bu Nel, ya, kita istilahnya yang fa'ala, yaf'alu, fa'ila, fa'ula itu read only, Pak. Kita tidak ya, mengacu terlebih detail, kita semua fa'ala, fa'ila, ya, fa'ula, semua fa'ala. ya, Karena toh kita di kamus sudah ada. Jadi ya, kita tidak terlalu mengatakan pola fa'ila, yaf'ilu, enggak ya Bu Nel. Nanti kita tetap sama aja ya. semua pola fa'ala. Sebenarnya ada keuntungan juga Pak Ustadz. Ketika kita mengetahui akar kata itu fa'ula, itu pasti yaf'ulu Pak Ustadz. Tidak mungkin yaf'alu dan yaf'ilu gitu. Hasuna yahsunu. Ya. Hasuna Ya. Hanya yaf'ulu. Ya. Ya, Jadi ada juga itu keuntungannya Pak Ustadz. wajarnya Ya, kita hasuna Oke, mengetahui. itu Ya. dari tambahan ya, tambahan nggak apa-apa. Ya. Lewasan ya. Tetapi Ya. metode kita tidak sampai memakai. Ya. Takutnya kita nanti ada faula bukan yaf'ulu, bisa jadi yang lain. Tapi saya Ya. mengatakan itu read only. Read only itu akan banyak memangkas materi kita. Ditambahkan Ya. materi nanti banyak materi kita benar ya. Ya. Ya itu aja benar pertimbangan saya. Jadi kita anggap sama aja semuanya dulu ya. Nah itu tapi kalau saran saya itu cuma sedikit Pak Ustadz, enggak, Ya, saya rasa enggak akan memusingkan teman-teman Ya. kali. Jadi ketika dia fa'ula atau misalnya kaburo, kita enggak perlu lihat kamus gitu. Itu pasti yaf'ulu gitu. Ya. Mungkin itu sedikit aja Pak Ustadz. Ya, Saya ya, rasa itu apa-apa. enggak memusingkan mungkin ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih benar. Oke, Ya, masih ada 4 lagi loh malah yang bertanya tuh. Sebanyak nih. Lagi Oh, soal ini Pak Ustadz. Itu ya Bu dari Rida tuh. dari Kanada Silakan sudah Bu berubah Rida. wajah dari Kanada, Bu ya. Ya, silakan Bu Rida. Maghrib Pak Ustadz. Ya, Oh, Bu Rida, silakan Bu Rida. Selamat pagi. Karena waktu ya, mohon di pertanyaannya 1 aja dan 7 poin ya. Ya, oke. Ya, mungkin selanjutnya adalah Pak Budi Purnomo. Ya, baik. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Sigit ini ya. Oh, maksudnya Bu Bu Rosida. Bu Rosida. Ini ganti pilot nih Pak Kiai. Pilotnya ganti Pak Kiai. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz, yang terhormat Pak Kiai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka mencari titik temu antara pesantren, metode klasik dengan metode Al-Hasani. Sudah dibincang banyak sekali tadi di awal, jadi saya ingin menanyakan yang pertama, ini untuk Buya, tapi mungkin Buya sekilas saja barangkali ya. Jadi betapa banyak Buya ini memberikan kepada kita kemudahan terkait dengan huruf Sya, sehingga beliau bisa menemukan kaidah yang 9 plus kaidah lagi yang kaitannya dengan lebih dari 1 huruf, yaitu 2 dan 3 huruf yang langsung ke Al-Quran. Sehingga dengan bantuan Buya tadi, Pak Kiai, kami yang orang-orang awam ini, itu begitu melihat Al-Quran, kita akan bisa tahu. Misalnya di surat Al-Lail misalnya, alam taro. Nah, ini taro, ini ro, ini apa ini akar katanya gitu Pak Kiai. Dengan bantuan dari penemuan Buya, nah, kami tahu bahwa ro ini, karena sudah ada di dalam buku materi yang ditemukan Buya, oh ini berarti akar katanya ro ayah. Sama dengan yang tadi yang Pak tanyakan Pak Joko, misalnya mutakin. Nah, itu semuanya adalah berkat dari Buya, penemuan dari Buya yang luar biasa. Nah, saya mohon nanti Buya sedikit saja bercerita bagaimana Buya bisa menemukan yang seperti itu, mahalnya, sebegitu beratnya. Karena terus terang kalau nyari di kamus ini nggak bakal ketemu. Nggak ketemu apa ini gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayatnya Bu Rida Ernola tadi, ada KKP Pak Kiai ya. KKP tadi soli ya, fasoli. Soli ini KKP. Nah, kami di Al-Hasani itu sudah diberikan jalan oleh Pak Ustadz bahwa kalau mencari KKP itu adalah dari KKSAD. Sehingga ketemulah, oh ini polanya fa'ala, yufa'ilu, maka ketemulah di sana KKP-nya
soli gitu. Ini juga apa metode yang luar biasa ini Pak Kiai. Jadi kami dimudahkan gitu ya, dimudahkan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan di pesantren? Bagaimana misalnya menentukan fi'il amar kalau di sini kan di KKP kalau kami ya, KKP kata kerja perintah. Nah, kalau di pesantren kalau tidak salah istilahnya Amar. fi'il amar ya. Itu yang Apakah kedua. dikaitkan dengan KKSAD atau film mudariatnya gitu ya? Ah ya, apakah ada kaitannya seperti itu jalannya? Kalau ini kan jalannya ada ini, jadi di KKSAD kan dulu, kemudian dibuang cirinya, kemudian kalau dia ada Asia, dia juga disukunkan, akhirnya hilang. Tapi kalau misalnya dia tidak apa namanya tidak sia, dia mati gitu kan? Kalau KKP. Nah, apakah seperti itu? Yang ketiga, teman-teman kami ini semuanya adalah dari non pesantren Mas ya. pesantren. Nah, terus kami Pak Kiai kami sampaikan bahwa teman-teman kami ini sangat merasa sekali bahwa dengan membaca Al-Quran yang dulunya tidak tahu kita ini terjemahnya apa sih ini. Nah, ternyata dengan 2 bulan atau 3 bulan minimal ya. 2 bulan bahkan ada ya Pak Ustadz ya. Ya, 2 bulan, 3 bulan itu 3 teman bulan kami lah. bisa presentasi ayat gitu Pak Kiai. Entah pendek, entah sedang gitu sudah bisa. Dan itu uraiannya insya Allah ya tidak menyalahi ya secara kedudukan ini sudah insya Allah sudah benar gitu. Oh ini namanya pelaku yang saya sampaikan Pak Ustadz tadi pelaku akar kata kemudian pola. Jadi semuanya sudah istilahnya sudah dipahami dengan teman-teman. Itu 4 bulan sudah bisa presentasi sebuah ayat. Nah pertanyaan saya apakah bagaimana dengan di pesantren, bagaimana berapa lama seorang santri misalnya diperkenankan atau dibolehkan mengurai sebuah ayat gitu. Nah, pastinya kita cari kesamaannya. Mudah-mudahan Pak Ustadz, Pak Kiai, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mungkin dulu yang jawab ya Pak Budi ya, di Pak Kiai. Enggak, Pak Ustadz. Baik, huruf sia, huruf ilat di pondok, huruf sia di kita, huruf semi irregular al-asani. Kenapa kita namakan huruf sia semi irregular al-asani? Karena ini adalah produk dari murni al-asani. Artinya lahir dari rahimnya al-asani. Kalaupun ada kesamaan, mungkin ada dari tempat-tempat lain, itu bukan sama. Karena saya pernah membaca suatu buku, itu huruf sia itu sampai 70 lebih kaidah yang ada di situ. Pakai kitab kuning, dan saya nggak paham. Akhirnya saya bertanya sama anak yang Yudi dan sekarang di Jepang, bagaimana huruf sia? Bagaimana huruf alif waw ya, huruf ilat dulu kan? Dia hanya mengatakan saya huruf ilat itu alif waw dan ya. Habis itu dia pergi kabur dia. Sini kau, apa alif waw ya, pergi dia. Lalu dia balik lagi diteranginnya, dia munjitnya di Gontor dulu nilainya 10 Pak ya. Jadi saya tanya ke dia apa aja, bilang desi clue lagi di depan, di tengah dan di belakang, kabur lagi dia. Nah disitulah saya ulik-uliknya. Saya ulik-ulik lah, bagaimana kalau di depan dia, bagaimana kalau di tengah, dan bagaimana dia kalau di belakang. Kalau Bapak lihat kaidah syiah kita itu dalam kaidah poin 1, poin 2, poin 3 itu sampai 9 itu berurut tuh Pak. Dalam KKL di depan bagaimana, KKSAD di depan bagaimana, KKP di depan bagaimana. Lalu kita pindah ke tengah, bagaimana kalau KKL di tengah dan sebagainya. Itu lahirlah kaidah. Itu sebulan lebih khusus sebelum puasa dulu khusus untuk membahas huruf syiah itu. Saya tidak cari yang lain untuk huruf syiah itu. Nah, khusus untuk yang 2 dan 3 huruf, nambah lagi waktunya, Pak. Dan itu Al-Quran saya pertelin semuanya, saya coret-coret semuanya. Yang ada huruf syiah saya tandain, kemudian saya cari, mencoba buka kamus dengan try and learn. Awalnya itu kata misalnya yajidun, itu sampai 9 probability saya buka, Pak Budi. Ada wajada, ajada, yajada, lalu ja'ada, jawada, jayada, lalu jada'a, jadawa, jadaya. 9 probability saya buka. Nah, saya temukan setiap waw di depan, setiap hidup yang tinggal, kok wawnya di depan semua, nggak ada waw, nggak ada a, nggak ada ya. Waw di depan. Maka lahirlah kaidah 1 tadi. Dalam KKSAD, setelah dibuang harus ada tinggal 2 huruf. Yang hidup keduanya, tambah waw di depan. Itu insya Allah produk kita asli. Saya tidak menemukan, kalaupun sama, mungkin bahasanya berbeda ya. Kalau konteksnya sama, tapi saya tidak menemukan di tempat lain. Nah, huruf syiah kita ini saya sudah wakafkan ke satu metode. Dan pakailah di situ saya bilang. Silakan memakai kaidah syiah kita, kalaupun Bapak nanti menemukan metode lain yang sama dengan kita, itu adalah kita wakafkan dia. Pakai silakan. Supaya kita dapat pahala juga pada saat dia ngajar. Itu Pak Budi.
Nah, Ya, kalau Ustaz. KKP, kenapa selalu saya kaitkan dengan KKSAD? Saya terinspirasi dengan kata amanu, aminu. Ini amanu KKL kah, aminunya KKL kah? Sama wasukuna, sesama alifnya panjang, tapi satu patah, satu kasrah. Mimnya patah, nah, mimnya kasrah. Amanu, aminu. Qatilu, qatalu. Ini mana yang KKP, mana yang KKL. Lalu saya utak-atik, oh ternyata kita harus berpedoman pada KKSAD-nya atau film mudhari'nya. Maka lahirlah teori kita, KKP berasal dari KKSAD. Memastikan ada di KKP. Itu masalah KKP itu Pak Budi ya. Mungkin itu Makasih, jawaban Pak. saya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Ya. Monggo Pak Kiai. Silakan Pak Kiai, di pondok gimana Pak Kiai? Rusia tadi yang ditanya. Ya, ya sebenarnya cuma beda istilah aja Bu ya. Ya. Cuman kan kata saya juga bilang Allah berikan anugerah buat Buya. Kenapa? Karena risau kepada saudara-saudara yang sibuk dengan kerja. Mungkin kalau pesantren nggak ada waktu. Ya, betul. Nah maka Allah kirim ilmu melalui Buya supaya memberikan mewakili ilmu untuk orang-orang membutuhkan orang-orang yang sibuk. Jadi sebenarnya cuma beda istilah aja. Beda istilah. Saya juga dulu Buya kan ini bunga rampai katanya. Ini apa bunga rampai? Oh kalau bahasa itunya kata saya ini huruf elat gitu kan. Elat gitu. Buya bikin kalimat yang bisa dicerna oleh orang Indonesia. Oh ini bunga rampai. Kalau orang Arab bunga rampai dia nggak tahu apa bunga rampai. Tapi kalau Buya kan sudah menggambarkan bahwa huruf elat itu bunga rampai. Oh itu sudah digambarkan. Jadi Iya, namanya Tia. Iya. Semi irregular al-Hasani. Iya. Jadi Sia, jadi itu sebenarnya tinggal kami nanti belajar sama Buya untuk menerjemahkan istilah-istilah Al-Hasani. Nanti tinggal kami sampaikan gitu Buya. Nggak ada perbedaan sama sekali, tak ada. Cuman kalau bahasa Arab tadi kan bingung. Ya. Kalau bahasa Arab kan bingung bahasa Arab mah. Kola aslu koala ala wajib paala elana kola balaka kola pengojol kono karena alif tak alil litarukum terima kobelah. Kenapa Budi? Yang terakhir tadi Pak Ustadz, kalau mana tadi? kan teman-teman kita ini 3 bulan, insya Allah sudah Ya, bisa 3 bulan Pak Kiai. ayat. Jadi di pondok berapa lama dia bisa mengerti satu ayat? Iya. 3 bulan, insya Allah bisa. Sudah bisa. Ini anugerah dari Allah Bu ya, anugerah dari Allah ini. Persingkat. Walaqad yassarnal Quran, yang dipersulit. Dimudahkan sama Allah. Gitu. Oke. Masih ada 2 lagi tuh Pak Sigit. Kita waktu kita ya 2 aja, kita tutup ya. Ini. Silakan Pak Sigit. Kita berikan semua kepada Pak Helmi tadi yang lebih dulu dia tadi. Oh ya, Pak Helmi tadi ditangkap Pak Sigit. Ya, iya tadi termonitor sudah tadi. Makasih Pak Sigit. Ya, mungkin saya simpel aja Pak Kiai. Karena mungkin ya tentu ada perbedaannya. Kalau di pondok mungkin pesertanya masih umurnya muda-muda. Kalau di Al-Sani itu sudah lansia semua tuh Pak Kiai. Jadi kalau memakai istilah-istilah yang banyak tadi itu mungkin ya itu ada saya lihat di chatting tuh ada yang sudah pusing. Nah, sebetulnya di Al-Sani itu tidak dilarang sekali itu Pak Kiai. Berkata pusing, susah itu dilarang sekali itu. Jadi kalau di Al-Sani kami mengistilahkannya itu penasaran. Kita selalu semangat. Jadi alhamdulillah terima kasih sekali kepada Pak Ustadz yang telah menemukan metode ini dengan memakai bahasa Indonesia. Karena di kami di sini Pak Kiai karena sudah lansia semua. Banyak yang bercerita tuh pagi dapat sore lupa, pagi lupa. Jadi kalau mungkin kalau itu istilahnya, tapi itu dinyatakan juga. Jadi kalau di Al-Sani tambahkan selain kita belajar juga harus menulisnya. Tangan kudu nulis. Nah, jadi ya kalau nggak begitu nantinya bubar poho. Cuma mendengar mungkin sedikit, tapi kalau sudah mendengar menuliskannya kemudian baru bisa memahaminya. Jadi pada tampilan-tampilan dari peserta Al-Sani selalu itu diutamakan adalah tulisan tangan. Walaupun sekarang berkembang digital ya. Beka Burida tadi kan tulisan tangan Pak Helmi ya. Tadi itu tulisan tangan asli itu Pak Ustadz. Itu alhamdulillah itu
itu adalah sumbangan terakhir dari almarhum Pak Zainuddin. Jadi kita Ya. beberapa peserta bisa menuliskan tulisan tangannya sangat indah sekali kalau kita melihatnya. Yang kalau yang biasa sebelumnya itu selalu pakai keyboard di laptop. Tapi sekarang alhamdulillah itu. Jadi sekali lagi mungkin ya itu saja mungkin dari saya. Kami sangat merasakan sekali dengan metode Al-Sani ini karena satu-satunya metode yang mungkin yang memakai istilah-istilah bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami. Walaupun begitu Pak Ustadz dan Pak Kiai, di materi metode Al-Sani kan cuma 40 lembaran ya kalau yang isinya. Itu masih ada juga beberapa peserta itu yang sering-sering lupa. Seperti tadi kan kaidah Syiah halaman berapa? Masih ada. Atau kaidah Syiah 1, kaidah Syiah 2 kalau tanya tiba-tiba oleh Pak Ustadz masih banyak juga yang bingung. Jadi karena satu karena memang faktor usia di sini Al-Sani kami umumnya berumur di atas 60 tahun lansia, sudah masuk lansia. Yang kedua latar belakang sudah dinyatakan juga tadi bahwa kami kebanyakan dari umum, bukan dari pondok atau dari yang berlatar belakang pendidikan agama, apakah itu dia UIN atau IAIN kalau pada dulunya, atau PGA kalau tingkat atau Sanawiyah di tingkat bawahnya. Mungkin demikian saja dari saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cuma komentar ya, jadi tidak bertanya, jadi nggak bisa jawab. Oke, berikutnya silakan Pak Sigit, ada Pak Noto dan Bu Siswa. Terima kasih Pak Helmi, sangat mengena sekali dan persis yang saya alami. Jadi saya dulu pernah belajar itu dengan metode klasik itu 3 bulan itu Pak Kiai udah drop out Pak Kiai. Jadi di satu komplek itu kita undang guru, udah bagus. 3 bulan itu yang kita drop out, yang kita salahkan itu Pak gurunya gitu. Kita itu ganti guru sampean gitu. Akhirnya kita ganti guru lagi 6 bulan juga ternyata itu tidak bertahan. Jadi alhamdulillah dengan Al-Hasani ini bisa bertahan 3 tahun dan dengan adanya penggunaan kata-kata bahasa Indonesia itu sangat membantu sekali bagi saya yang awam tentunya. Gitu. Berikutnya saya Pak Sunoto. Pak Sunoto, betul. Ya, silakan Pak Sunoto. Pak Sunoto berjumpa kedua kalinya. Ya, makasih Pak Sigit, makasih Buya. Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, tapi sebelumnya saya ingin latar belakangnya dulu bahwa saya dulu waktu kecil itu juga sekolah madrasah Pak Kiai. Jadi istilah-istilah nahwu sorof itu pernah juga mendengar gitu. Dan itu salah satu mata pelajaran yang pernah saya sampaikan ke Pak Haji juga menjadi momok buat saya gitu. Dengan bertemunya dengan metode Al-Hasani ini seperti seolah-olah pintu terbuka sangat lebar untuk memahami Al-Quran. Namun demikian masih saja banyak sekali kesulitan yang saya ketemukan gitu. Sebenarnya kadang-kadang istilah-istilah nahwu sorof yang masih nempel itu di kelas masih ke bawah-bawah gitu. Suka juga kadang-kadang dimarahin sama pembimbingnya gitu. Si ke bawah-bawah gitu. Jadi seolah-olah kayak bawa metode lain, padahal memang itu nggak bisa hilang juga dari benak saya ketika saya belajar di madrasah. Nah, ketika ketemu ayat-ayat yang untuk diuraikan dengan metode klasik saya juga udah lupa, udah nggak ketemu lagi. Dengan metode Al-Hasani saya juga masih sulit. Itu saya agak ini juga gitu Pak Kiai. Seperti surat Al-Qiyamah itu ayat 34 Pak Kiai. Mungkin Pak Sunoto mungkin jangan, mungkin apanya aja, jangan ke ayatnya, itu aja. Ya, makanya Pesannya aja, pesannya. Aula laka fa'aula itu kalau di metode klasik penguraiannya seperti apa tuh Pak Kiai? Beda kalau di pesantren itu metode ada 2, ada nahwu sorof
kemudian ada bade. Itu namanya bade tadznim, diulang. Aula, pa aula. Tadznim, diulang namanya. Ada. Itu namanya bade tadznim. Asbabas samawati wal ard. Jadi ada kalimat sebelumnya, kedua kali diulang. Aula, pa aula. Itu namanya, kalau bahasa ilmu balaghahnya itu namanya bade tadznim. Jadi dikejar, yang tadi dikejar lagi gitu. Gitu. Aula, pa aula. Ada. Bentar. Aku saya. Dia cariin, Pak. Saya cari. Sini. Surat Maryam. Ya. Surat nomor berapa, Bang? Pak Suseno, surat nomor berapa? Al-Qiyamah ayat 34. Ya, Al-Qiyamah suratnya nomor berapa? Surat nomor berapa? Al-Qiyamah. Mungkin 176, Pak. 75 itu. Ya. 76. Surat yang ke 75, Pak. 75. Surat yang ke-7. 75 ya, 75. Ya. Surat yang ke-75, Ayat 34. Dekat surat kiamat mah, dekat ini, dekat surat Tabarok, Yuk. Dekat Al-Insan. Al-Insan Yes, 76. Al-Insan dulu. Al-Qiyamah. Cepat. Ayat berapa tadi, Pak? Ayat berapa? 34. Udah dekat. Ya, ayat berapa? 34. Ula laka pa'aula. Allah, ya. Aula palaka pa'aula. Mungkin nanti yang teknis ini Pak Noto nanti kita jawab khusus ya Pak Joko. Ya, boleh ya. Nah, waktu tujuan ya. Nanti ya jawab Pak. Ya, siap ya. Harus siap polanya nih. Ya. Oke, kita lanjut ke Bu Sispa dulu. Karena waktu tujuan ya Pak Noto nanti ya. Selanjutnya Ibu Sispa. Ya. Kan Ibu Sispa ini. Ya, Pak Sigit, terima kasih. Buya, Pak Kiai. Ya. Alhamdulillah, senang sekali Pak Kiai. Terima kasih ilmunya yang sudah menambah kami, saya terutama ya, maksudnya dengan metode Al-Hasani itu memang super duper memudahkan sekali ya. Saya aja dulu waktu mau masuk Al-Hasani, dengar 14 pelaku itu saya sudah wow. Apa ini banyak banget, saya belum biasa menulis itu satu beban ya, bisa dibilang beban bahwa ya, tapi kembali ke keinginan ya Kiai, bahwa bagaimana kita ingin banyak tahu, jadi ya berusahalah. Tapi kalau keinginannya kurang ya mungkin di awal saya juga udah nyerah, hampir nyerah juga. Alhamdulillah ya, apalagi kalau harus masuk pondok, mungkin pondok itu ya memang untuk anak-anak ya, yang usianya, yang otaknya masih fresh kayak gitu. Jadi mereka punya banyak waktu juga. Untuk yang usia-usia di atas 40-50 memang metode Buya sangat-sangat membantu banget untuk kami bisa cepat paham. Aku cuma mau kasih tanda terima kasih aja untuk maksudnya berterima kasih dengan Kiai yang sudah menyampaikan bahwa metode klasik itu ya dengan metodenya untuk usia yang tertentu. Metode Buya untuk usia yang tertentu saya rasa seperti itu aja ya perbedaannya. Tapi masalah arti dan lain-lainnya, ilmu yang ada di dalamnya, ujung-ujungnya kita ingin memahami isi Al-Quran itu sendiri. Aku mau kasih pantun Buya untuk Ibu Silakan. atas tulisannya tadi yang cakep banget, keren banget. Aku selalu terpesona itu Kiai lihat tulisan beliau ini. Karena saya sendiri belum pernah bisa menulis secantik itu ya, walaupun tetap berusaha. Garuda terbang menuju pelangi, membelah langit, menembus awan, mencari tempat untuk istirahat. Burida Ernola, peserta Al-Hasani, tulisan ayatnya Bak Musab Al-Quran. Semoga selamat dunia akhirat. Amin. Ya. Terima kasih Bu Silpa. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sispa. Jadi mohon